Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa rasulullah nabiyana. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikannya kesempatan sehingga kita bersama-sama dapat hadir dalam acara seminar budaya positif di sekolah dalam rangka aksi nyata modul 1.4 yang dipersembahkan oleh calon guru penggerak SMA Negeri 4 Kota Padalarang. Salam beserta salam tak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita senantiasa sampai akhir hayat kita dalam mengikuti sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih kami ucapkan telah hadir dan telah sangat mendukung kami dalam mengikuti pendidikan program calon guru penggerak angkatan 6 tahun 2022. Baiklah, untuk mulai seminar pada siang hari ini, alangkah kita baiknya bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Untuk lebih mendapatkan ridhoan dari Allah Subhanahu wa taala, di sini kita akan mulai acara kita dengan membaca doa kepada Bapak Dalil SPD. Kami persilakan. Marilah rekan-rekan sekalian, sebelum memulai acara seminar pada siang hari ini, kita berdoa kepada Allah semoga acara pada siang hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Kita awali dengan kitab, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. La ilaha illa anta subhanaka wa inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, ini adalah materi yang sudah kami dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama adalah tentang definisi disiplin. Jadi menurut kebanyakan orang itu disiplin adalah tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan, hukuman dan ketidaknyamanan. Jadi pada selama ini kita meyakini bahwa disiplin itu selalu kalau tidak disiplin maka hukuman nanti ya. Dan itu sebenarnya yang setelah kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak itu kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu tidak mengenai hukuman, tidak nyamanan, dan bukan hanya mengenai tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Jadi yang kita pahami selama ini tentang disiplin itu kurang tepat gitu ya. Jadi yang bagaimana disiplin positif yang bagaimana yang seharusnya diterapkan itu menurut kinerja Dewantara, disiplin diri yang kuat yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin itu bukan dari eksternal, bukan kita dorong, akan tetapi disiplin positif yang baik itu adalah disiplin yang sudah tertanam
dirinya sendiri. Nah, jadi menurut Dian dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2021, kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Itu menurut kata bahasanya. Jadi apa itu manfaat disiplin? Disiplin ini dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Jadi disiplin itu maknanya adalah bagaimana seseorang dapat mengontrol dirinya sendiri. Nah, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin itu tadi adalah mengontrol diri yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang akhirnya tercapailah tujuan mulia yang diinginkan. Jadi disiplin itu bukan hanya peraturan saja yang kita dorong dari luar diri anak-anak dan akhirnya anak-anak mencapai disiplin. Itu yang kita pahami selama ini. Padahal disiplin itu adalah dari dalam diri anak-anak tahu nilai-nilai kebajikannya sehingga tercapailah tujuan mulia. Itu Bapak Ibu ya. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan yang universal itu nanti ada kekerasan setelah ini. Yang ketiga, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam dirinya, bukan motivasi yang berasal dari luar dirinya. Itu lanjut. Nah, tadi ada disinggung nilai-nilai kebajikan universal. Jadi apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini yang sudah berlaku umum, nilai-nilai kebajikan yang sudah berlaku umum. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Lanjut lagi, apa saja? Terus apa itu Bu ya? Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini sebenarnya sudah termuat dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Itu nilai-nilai kebijakannya. Nah, ini nanti nilai disiplin itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, nanti ini materi ini dia saling berhubungan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya dari motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi ini akan disampaikan oleh sebenarnya tadi saya mau posisi kontrol karena posisi kontrol keadaan siswa kita di sekolah ya. Oke, lanjut teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Jadi Dian Dosen dalam bukunya susah sedikit membacanya itu apa nih bahasa Inggrisnya? Restructuring School Discipline. Mem, benar nggak Mem? Padahal Mem ya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia menempati sebuah disiplin atau suatu disiplin untuk menghindari hukuman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi peserta didik mematuhi suatu
disiplin atau aturan untuk mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, saya ini mempunyai sesuatu yang patut saya banggakan. Itu yang mereka punya di dalam diri mereka. Next. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Identitas yang gagal, kemudian ada identitas yang sukses. Identitas yang gagal, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu identitas gagal. Selama ini kita merasa kalau hukuman merupakan suatu bentuk disiplin terhadap siswa. Jadi kalau siswa sudah dihukum, mereka akan disiplin. Ternyata itu termasuk ke dalam identitas yang gagal. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Itu yang kedua. Yang ketiga, korban atau murid merasa mendapatkan keadilan dengan ada yang dihukum, ada yang ditegur. Itu mereka merasa, aku sudah mendapatkan keadilan. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Benar nggak selama ini seperti itu? Benar ya. Nah, benar ya, ya. Benar nggak? Ada siswa di sini? Benar. Kemudian identitas yang sukses, disiplin, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Dari hukuman itu, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Apa kira-kira? Ada siswa di sini kira-kira apa nak? Kalau yang berbentuk hukuman, sesuatu yang harus terjadi. Apa Pani? Yang dari hukuman. Kemudian ada identitas yang sukses, ada konsekuensi. Sesuatu harus terjadi. Kira-kira apa kalau misalnya salah satu siswa yang nakal di kelas, kita kasih hukuman. Di sini ada konsekuensinya, ada sesuatu yang harus terjadi. Apa misalnya? Kena tegak di kelas. Kena tegak di kelas. Kalau dulu boleh ya, Bapak Ibu. Kalau dulu di zaman penjajahan, kita boleh menghukum. Saya pun pernah kena hukum. Salah satu kaki diangkat. Di zaman dulu ya, jadi masih zaman dulu. Saya pernah kena hukum. Salah satu kaki saya diangkat karena saya telah masuk kelas. Leher, kuping, gigi dicubit sendiri gitu ya. Itu termasuk ke dalam satu konsekuensi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Malu, ada satu sisi malu kalau kita kena hukum itu. Kemudian korban atau murid bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Kemudian ada restitusi, ada perbaikan. Restitusi merupakan pilihan. Jadi kita memberikan pilihan kepada siswa untuk perbaikan ke depan. Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban atau siswa mendapatkan ganti dari hukuman tersebut. Yang terakhir, murid akan mendapatkan penguatan. Nah, penguatan di sini nanti akan dijelaskan lagi di materi berikutnya. Nah, di sini ada bentuk penghargaan. Jadi bentuk penghargaan itu ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Misalnya apa kira-kira penghargaan dalam waktu jangka pendek? Pujian, oke. Jadi termasuk salah satu itu pujian. Oke, kamu rajin.
kamu pintar itu termasuk dalam salah satu penghargaan. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung. Jadi, motivasinya saya ini akan dihargai oleh guru saya akan dihargai oleh teman saya. Tuh. Terakhir, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Tidak sadar, dari luar kendali. Nah, ini pendapat dari ahli Pak Alfi Khor, ya, benar nggak cara bacanya? Pak Alfi Khor mengenai penghargaan. Satu, menurut beliau penghargaan tidak efektif karena akan membuat siswa melakukan sesuatu karena penghargaan. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi merasa bersaing, iri, benar Bu. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kira-kira mengurangi ketepatan, kurang tepat. Ada yang aku duluan, tapi kok dia yang dihargai, dia yang mendapatkan penghargaan. Kemudian, pilih kasih Bu, ya. Jadi sering sama ibu pilih kasih, itu mungkin maksud dari situ. Kemudian yang keempat, penghargaan menurunkan kualitas. Jadi mereka ingin cepat mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan penghargaan tadi. Kualitasnya nomor sekian, yang penting selesai. Sama. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dengan penghargaan, kreativitas anak itu berkurang. Jadi mereka hanya mengandalkan penghargaan yang diberikan oleh guru. Yang terakhir, penghargaan menghukum. Nah, ini materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Taraponda tentang apa itu restitusi. Jadi dari hukuman, kemudian penghargaan. Nah, ini yang mesti kita perbaiki. Ini adalah suatu temuan di mana kita ingin mengembalikan anak-anak yang telah berbuat salah itu agar dia bisa kembali ke kelompoknya dengan percaya diri, begitu ya. Nah, menurut dosen, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, contohnya apa ya? Contohnya ketika seorang murid sering datang terlambat, seperti itu ya. Jadi kita merestitusi murid tersebut, bagaimana nanti pas dia masuk kelas dia lebih percaya diri lagi, seperti itu. Mengembalikan mereka ke kelompok mereka agar karakter mereka itu menjadi kuat, tidak takut ya, tidak takut dibully kawan, seperti itu. Ya, restitusi juga merupakan kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan dari mana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, jadi dengan restitusi ini kita berkolaborasi dengan murid, ketika murid itu melakukan kesalahan, kita sama-sama mencari solusi dari kesalahannya itu. Jadi bukan kita yang memberikan solusinya. Besok jadi kau datang cepat ya. Besok kau bangun pagi-pagi ya. Besok jangan ngebut-ngebut. Nah, itu kan dari kita ya, solusi dari kita. Nah, tapi kalau dengan restitusi kita menanyakan kepada siswa, menurut kamu, kalau kamu datang terlambat apa sih akibatnya, seperti itu. Menurut kamu, kalau kamu kesiangan itu akibatnya apa? Jadi dengan restitusi kita mengajak anak berkolaborasi mencari solusi dari permasalahannya, ya. Jadi agar solusi tersebut mengena pada anak-anak tersebut. Jadi dia ingat
selalu ingat, oh saya pernah kerjaan ini, oh saya pernah membuat pernyataan gitu ya, pernyataan sendiri tertanam di dalam dirinya. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah ya. Jadi penekanannya ini bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Jadi ketika kita merestitusi, ketika kita menanyakan kesalahan-kesalahannya, jadi dia tuh tidak nah itu kan itu berarti dia telah berperilaku untuk menyenangkan orang lain ya. Nunduk, geng, yo. Nah itu sebenarnya tindakan yang dilakukannya itu karena termotivasi untuk menyenangkan ibu gurunya, menyenangkan bapak gurunya, ya. Nah tapi dengan restitusi ini untuk menanamkan kepada murid tadi, ya, agar mereka tahu kekuatannya sendiri. Kemudian apa saja ciri-ciri restitusi? Ciri-cirinya banyak, ya, ada 10. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, seperti tadi ketika terlambat, silakan bersihkan diri ya, silakan nanti kamu bawa ini. Nah, jadi itu adalah menebus kesalahan. Tapi dari restitusi nanti dia akan belajar bagaimana dia dari kesalahannya tersebut. Kemudian restitusi juga untuk memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan dia dengan sekolah, memperbaiki hubungan dia dengan teman-teman, dengan gurunya seperti itu. Restitusi juga adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi di restitusi ini ada nego, ya. Jadi bukan paksaan, ya, bukan paksaan. Oh, besok pokoknya kau datang jam sekian, nah, itu paksaan, ya. Tapi kalau dalam restitusi ini tawaran, kita menawarkan. Besok kamu mau datang jam berapa? Besok kamu yakin bisa datang jam berapa? Seperti itu. Kita adalah tawaran. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, seperti tadi, supaya anak berkenan. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, ya, yang mendasari tindakan. Dengan restitusi kita menanyakan kepada anak sebenarnya yang mendasari tindakannya itu apa, seperti ya, apakah dia ingin diakui, ya, apakah dia ingin ada suatu penguasaan, seperti itu ya, apakah dia butuh kasih sayang, ya, seperti itu. Jadi di restitusi kita bisa menanyakan kebutuhan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan anak pada saat itu, sehingga dia mungkin bisa. Restitusi adalah cara yang paling baik, ya, insya Allah cara yang paling baik. Kalau menurut penelitian cara yang paling baik, tapi kita akan mencobanya. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Ya, seperti yang dinaungkan oleh Kemendikbud bahwa pendidikan kita harus menguatkan karakter anak. Sama akan menguatkan, kemudian fokus pada solusi, ya, fokus pada solusi, dan yang terakhir ini mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi nanti contoh nih, mereka berkelahi, ya. Nah, jadi nanti kita bisa mengembalikan ke kelompoknya, ya, ke kelasnya, ke teman-temannya dengan kondisi yang lebih baik lagi, dengan kondisi yang percaya diri, ya. Mungkin sekedar itu untuk ciri restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh teman kami, Ibu Eti Marlena. Silakan Ibu. Kaku ya suasananya. Saya bikin dia dulu sebentar. Apabila saya tanya apa kabar semuanya, silakan ibu-ibu, bapak-bapak jawab. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Apa kabar semuanya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Mantap. Siap kita ngebosan.
negara, bahasa maupun agama. Lebar keyakinan kelas. Tapi saya lebih kecilkan lagi artinya keyakinan kelas ini, nak, Bu, Bapak, kesepakatan yang kita bikin kelas. Misalnya tiba-tiba kelas kita temukan kotor. Oh, kira-kira saya ingin membuat kesepakatan dengan anak-anak saya di kelas. Bagaimana jika suatu saat saya temukan lagi kotor kelas tersebut? Artinya di sini kita buat aturan-aturan berupa tata tertib, tapi bukan tata tertib yang lebih kecil lagi, nak, Bu, keyakinan kelas ini. Aku pertama mulai, harus datang tepat waktu, tentu dari keyakinan kelas tadi. Aku lagi, kalau kelasnya kotor, kira-kira yang dekat bagaimana, Mak? Bu, Pak, kita waktu kelasnya, apa ya? Terus siswa nak ajak kita ibu, kita ajak berkomunikasi antara guru dan siswa, karena keyakinan kelas ini kita buat berdasarkan kesepakatan kelas antara guru dan siswa. Dirundingkan dulu, diajak gurunya, siswanya berbicara. Nah, kira-kira kita bikin kesepakatan apa? Kalau misalnya untuk 5S, budaya 5S, mulai dari disiplin, misalnya kita tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu, harus bersalaman. Sapa kita salam tadi, sudah lama ya di SMA 4 ya, Bu, Pak. Sebenarnya keyakinan kelas itu sudah lama kita terapkan, tetapi kita tidak paham mana kesepakatan kelas, mana keyakinan kelas. Kalau di sini prinsip keyakinan kelas, seseorang akan tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Nah, di sini untuk yang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas, berarti saya hubungkan dengan tadi hukuman. Tidak lagi, Bu, Pak, pakai hukuman, tapi konsekuensi. Nah, kalau aku kalau kamu datang terlambat, saya tahu konsekuensinya. Bu, aku kaget bawa misalnya ini, Bu, bersih ke bagian belakang, aku bersih lagi ini WC misalnya, itu konsekuensi. Hukuman tidak boleh lagi. Kata Ibu Riza tadi zaman kolonial Belanda. Iya, tapi nanti kita sukses galau gara-gara kolonial Belanda. Disiplin, itu kesepakatan kelas. Kamu semua siswa harus disiplin. Bagian dalam kelas yang tadi kita tanya dari disiplin tadi, tidak boleh datang terlambat, datang tepat waktu. Kalau terlambat konsekuensinya apa? Itu beda dengan kesepakatan kelas dengan ini keyakinan kelas. Kamu terlalu kecil. Slide berikutnya. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Ya tadi, peraturan itu tak bersifat mengikat, identik dengan hukuman, sedangkan kita tidak boleh lagi pakai hukuman, pakai mutatif. Aman dulu bergengan, berbisnis main. Iya, semenjak lama memang ini aku tidak lagi kurangi berbisnis. Tidak ngerti, maka tidak boleh main dulu. Ayo sama dengan kurasi ya. Sama ya, lagi harus berbisnis, teman saya tidak lagi. Nah itu kayak kita sudah perkataan, sudah tak berusaha. Kita berusaha umum. Umum artinya tidak boleh kita tadi pakai suku, tidak boleh pakai agama, ribet memang. Tidak boleh tadi dikasih kita masuk di Yerusalem ini. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, iya. Dari yang peraturan yang kecil keyakinan kelas tadi, lama-lama jadilah budaya positif jadinya. Budaya positif itu dibuat dari kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan. Misalnya piket tidak boleh terlambat, datang tepat waktu maupun tugas tepat waktu, itu budaya positif. Nyapa di sekolahan kita harus 5S tadi, sapa salam tadi. Dengan guru tidak boleh. Jangan ngejit dengan guru. Sama guru juga tidak boleh ngejit. Nah ini keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dia tadi masuk di kami tadi budaya 5S tadi. Hanya lalu saya empat ditambah selawatan masuk. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bertukar pendapat tentang keyakinan kelas tadi. Tadi sudah saya sebutkan, disepakati antara siswa dan guru. Mau apa artinya? Misalnya kita bikin ini, tambahan boleh tak ditambah oleh siswa. Kalau buat tadi tidak boleh terlambat, kelas harus bersih, buang sampah dan sembarang boleh. Terserah siswa yang tambah disuruh ke depan,
siswa yang sering tidur ngaku gitu sampai keyakinan kelasmu. Nah yang ini contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Ialah tadi salah satu contohnya kita buat keyakinan kelas itu bisa sesuai itu. Katanya Kak Mano kalau kita ini bikin keyakinan kelas untuk yang belajar ini mengumpul tugas tepat waktu. Dan waktu guru menjelaskan tidak boleh bercerita, fokus ke depan. Boleh kesepakatan keyakinan kelas itu. Setiap anggota kelas perlu senang. Iya, tidak boleh lagi bergeng tadi. Iya, tak boleh bergeng. Jangan pernah mendengarkan. Iya, tak boleh lagi jangan begini. Harus dilakukan. Siswa itu buat senang, berpihak pada murid. Ngapo, siswa itu tak gambar dulu. Tak coba di rumah, gambarlah kebanyakan. Nak ngapo nak nyanyi lagu kamu. Iya, tak boleh begini sekarang zaman ini. Nah, jadi setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Nah, tugas. Kalau aku mereka selesai di tempat bulan, kalau aku ada PR. Kalau itu masih ada PR, tak mau perjanjian kesepakatan keyakinan kelas tadi dengan siswanya. Kalau udah kumpul apa keyakinan kelas di konsekuensi kita. Nah, yang ini setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Yo, harus menghargai salah satunya tadi. Ketika kita menjelaskan jangan sampai ada pedok. Bapak biasa kalau ada sekali siswa pedok. Nah ini, juga bilang, dan bapak jelaskan pedok keluar dari belakang. Nah yang ini, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman tadi banyak kategorinya, aman siswanya, aman gurunya, aman siswanya. Oh iya, inilah tadi, kita ulangi lagi. Biar kita tadi biar semangat 45 dikit. Apa kabar semuanya? Ibu-ibu, bapak-bapak? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Guru SMA 4, keren. Hebat, terima kasih. Ya, semangat lagi ya tadi ya. Apa kabar ya ibu bapak anak? Sebelum saya jelaskan materi selanjutnya, 5 kebutuhan dasar kita breaking dulu ya. Teman-temannya berdiri. Kita senam dulu ya, bapak-bapak ibu anak kita senam. Senamnya pertama lambat, kemudian harus cepat ya. Ikuti saya senam di depan ya. Oke, Bapak mau jangan macam-macam ya. Pertama aman dulu seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Makin lama semakin cepat ya. Oke, kita mulai ya. Kita lama dulu. Ayo mulai dari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biar santai, tidak tegang. Kita lanjutkan materi selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, anak-anak sekalian, setiap orang atau setiap manusia dan setiap siswa kita, terutama kita sendiri itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi ya. Jadi kalau salah satu tidak terpenuhi, tidak seimbang hidupnya ya. Terutama siswa-siswa kita ya. Apa saja 5 kebutuhan dasar itu? Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup ya. Ini berkaitan dengan kebutuhan jasmani bapak-bapak ibu-ibu. Misalnya apa kebutuhan jasmani? Kebutuhan makan minum. Pasti semua manusia kita, terutama siswa-siswa kita itu harus cukup kebutuhan jasmaninya, makan minumnya, supaya semangat ya belajar, semangat ya sekolah ya.
dia akan lesu ya biasanya ya. Biasanya siswa itu yang tidur di kelas itu entah itu belum makan, entah itu belum minum ya biasanya ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Setiap manusia atau contohnya siswa kita itu pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima ya. Diterima misalnya di kelompoknya, di teman-teman kelasnya. Bagaimana kalau salah satu orang itu dimusuhi misalnya, tidak diterima di anggota kelasnya, terkucilkan, itu kebutuhannya berarti tidak terpenuhi berarti. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Tapi kebebasan ini maksudnya kebebasan yang apa? Kebebasan yang dibatasi, terarah ya, tidak kebablasan. Seperti kita guru-guru merdeka itu merdeka, siswanya bebas. Naik bangku, naik di atas meja boleh, jingkrak-jingkrak boleh, misalnya merokok boleh, itu bukan bebas yang seperti itu yang dimaksud. Bebas yang terarah. Kemudian yang kelima itu kesenangan. Kita tidak manusia, setelah siswa kita itu butuh kesenangan ya, bukan butuh kesedihan. Kemudian yang terakhir penguasaan. Itulah 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia, terutama siswa-siswa kita di SMA Negeri Pabrik. Materialnya akan dijelaskan oleh Ibu Suparti. Pertama bantu Pak Andri. Jadi yang menghukum oleh aku. Jadi suara ini. Jadi ini 5 posisi kontrol ini tentang perbedaan kita yang kita zaman dulu dengan yang sekarang telah belajar di guru penggerak. Yang pertama mana Bu? Oh intinya yang pertama sebagai penghubung. Jadi kata Bu Eti Regeng tadi, yang pertama sebagai penghubung. Jadi selama ini kalau siswa melakukan suatu kesalahan, yang pasti kita lakukan menghukum, ya kan? Iya enggak? Ya. Saya juga. Yang paling sering saya lakukan mencuci. Nah, itu ya. Kalau saya kebetulan tangan saya gatel, mencubit cari tempat lunak, karena saya ingat dulu di petani. Kalau ingin menghukum siswa, cubitlah tempat lunak. Jadi saya cari kaki, itu yang saya cubit. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini itu ada ciri-cirinya, guru akan bersuara lembut. Jadi kalimat kita lembut tapi nendeng, kita nyentak. Kenapa nak datang terlambat? Menyebut, ada urusan adik, tak ada orang katakan suara. Itu salah satu ciri pembuat rasa bersalah. Suara lembut tapi menenang, merasa terhukum sendiri. Kemudian yang ketiga, pemantau. Jadi kita mengawasi posisi guru sebagai pengawas, kita mengawasi posisi siswa di situ. Oh, dia seperti ini. Itu sebagai pemantau. Ciri-cirinya, kalau saya tidak salah itu suara lembut, kemudian posisi di mana kita bisa tahu posisi siswa itu. Oh, kamu sebagai ini, kami sebagai ini, itu pemantau. Suaranya juga lembut kalau pemantau. Yang keras, ngomong keras itu menghukum. Jadi posisi menghukum suaranya keras. Pembuat rasa bersalah juga suara lembut, pemantau juga suara lembut. Kemudian sebagai posisi teman, nah ini. Jadi guru memposisikan diri sebagai teman. Disinilah sering terjadi kesalahan saat bisa memberikan peringatan. Jadi posisi kita sebagai teman, suaranya juga lembut, tapi posisi kita kadang salah. Tak boleh hukuman, tak boleh jadi hukum. Yang posisi yang paling diinginkan, apa yang paling bagus itu sebagai manajer. Bukan manajer yang lain, tapi di sini bukan yang ekonomi tadi.
lain gitu. Lain itu punya berarti nanti dia yang akan ekonomi. Ya. Jadi sebagai monitor, posisi terakhir ini manajer, posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Berat. Jadi agak sulit. Di sini yang kami dapatkan, menghukum itu tidak boleh lagi. Jadi intinya kita tidak boleh menghukum. Itu yang pertama. Hukumannya dalam bentuk restitusi segitiga tadi. Kemudian adanya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya sama dengan tata tertib, tapi kalimatnya lebih diperhalus. Kalau tata tertib tidak boleh datang terlambat. Kalau keyakinan kelas, usahakan datang tepat waktu, ajakkan, tapi manis. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi di sini kami nanti akan membuka sesi tanya jawab, dan sebelum itu sebenarnya kami berharap setelah kami angkatan 6 ada lagi angkatan berikutnya yang mendaftar HGB ya. Karena walaupun berat, insya Allah ada yang kita dapatkan di situ untuk kemajuan kita dan sekolah kita. Oke? Mama Nur, Nayuli, Bunda Mega, Ibu Mega, ya, semoga nanti ada penerusnya di angkatan 9, 10, 11, dan berikutnya. Oke? Saya kembalikan ke Ibu Mega. Baiklah, Bapak Ibu, anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan memahami juga yang melihat apa saja materi yang sudah disampaikan. Tadi ada 5 materi. Apakah ada pertanyaan terhadap materi yang sudah disampaikan? Ada sedikit yang mengganjal setelah saya mendengarkan pemaparan tadi Bapak Ibu. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ya, demikian Ibu Mega. Terjelas pertanyaannya Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Mega ya. Nanti Bapak Ibu sangat semangat sekali ya mendapatkan materi, menerima materi kali ini dari kami. Bagaimana Ibu Eri akan menjawab? Bagaimana cara membuat keyakinan kelas supaya menjadi efektif? Oh, caranya. Ini cara saya ya, cara orang lain ya. Kalau saya lihat dulu hubungan siswa saya apa. Sudah itu saya lihat lagi. Lihat tuh siswa ini begini aku. Jadi kalau terlambat ini aku. Kira-kira aku alasannya berikutnya baru saya pasang strategi, dan strategi tadi melihat peraturan sekolah. Setelah melihat peraturan sekolah, baru membuat kesepakatan kelas tadi, dibicarakan kami dulu siswa yang pertama kali melanggarnya, baru dibicarakan kesepakatan kelasnya di dalam kelas antara kita dengan seluruh siswa, disepakati apa yang harus kita lakukan apabila hal ini terjadi lagi. Jadi lebih efektif, tepat sasaran, sesuai dengan masalah yang kita lihat kejadian waktu proses pembelajaran. Kalau tidak kita lihat berdasarkan proses atau kejadian kita temui di depan mata kita, bahkan siswa tadi, ketahuan tadi, pakai sendal kawan lain atau sepatu kawan lain, kebingungan dari ini sepatunya. Nah di situ kita sudah bisa buat keyakinan kelas tadi. Oh
biar tidak kehilangan lagi siswa saya itu sepatunya, biar tidak kecolongan, biar masuk aman, aku harus bikin keyakinan kelas berupa kesepakatan kelas dulu, dan kesepakatan kelas diturunkan menjadi keyakinan kelas, jadi dia lebih efektif, tepat sasaran sesuai dengan masalah. Terima kasih Ibu Iza. Cuan. Tapi guru mata pelajaran pun bisa membuat kesepakatan. Nah, jadi kita kalau melakukan satu arah dibuat dari kita ke siswa. Tapi kalau kesepakatan kelas itu dua arah, semuanya terlibat. Jadi anak-anak terlibat. Jadi kalau dia sudah memberikan apa saja yang menjadi keyakinannya, mereka murid-murid kita akan malu juga terhadap apa yang sudah disepakati. Nah, kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, maka akan menjadilah kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah itu yang lebih luas lagi. Misalnya tadi misalnya mata pelajaran sosiologi. Ayo sebelum kita belajar kita buat dulu kesepakatannya. Apa itu kesepakatannya? Misalnya harus saling menghargai teman, tidak menyela teman atau guru yang lagi berbicara atau menyampaikan materi, saling menghargai, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itulah yang dibuat yang ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Baik, ada lagi pertanyaan? Sangat antusias sekali. Yang selanjutnya dari Ibu Heni, silakan. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, saya ingin mengumumkan cuan. Bagaimana contoh konkret menerapkan segitiga restitusi pada murid? Siapa ini? Nah, ini dia contoh konkret. Ini pertanyaannya sungguh sangat berkualitas sekali ya Bapak Ibu ya. Baiklah, jadi segitiga restitusi ini tadi kan ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Jadi Bapak Ibu yang kita lakukan selama ini, kalau hukuman itu tadi membuat harga diri anak-anak menjadi biasa. Penghargaan nanti anak-anak itu melakukan perbuatan baik itu hanya untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang restitusi ini yang paling bagus. Baiklah, siapa yang akan ini nanti ada skenario-nya ya, misalnya pada diri misalnya suka terlambat, silakan contoh segitiga restitusi kepada siswa yang sering terlambat. Nah, silakan Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang segitiga restitusi. Nanti akan dipraktekkan oleh Pak Jazili ya. Saya dulu jadi siswanya. Jadi di segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menanyakan kepada siswa mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Itu langkah pertama. Langkah kedua, validasi tindakan. Kita bertanya kepada siswa tersebut, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan kalau kamu mengulangi kesalahan yang sama? Itu validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi kita langsung bertanya kepada siswa tersebut, kira-kira kamu mau ngapain kalau kamu tetap melakukan kesalahan yang sama? Jadi langkah pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Di praktek kemarin saya ketika membuat aksi nyata, saya melakukan terhadap satu siswa kelas saya, mungkin terkenal di sini Bu Intan ya, Oki Wirangga. Jadi saya fokus kepada satu siswa Oki Wirangga karena paling banyak poin, kemudian panggilan. Jadi saya tunggu reaksinya setelah hampir 1 bulan. Alhamdulillah absensinya mulus bulan ini. Tidak ada lagi alfa, kemudian panggilan dan sebagainya. Itu yang saya terapkan. Tapi untuk contoh konkret nanti Pak Zanjile yang mencontohkan. Ya Pak ya? Oh, oh, saya sebagai guru, Pak Zanjile sebagai siswa. Oke, silakan. Oke. Ya, boleh langsung ini, boleh langsung dipraktikkan. Padahal guru Zanjile jadi siswa.
Ini contoh konkret validasi tindakan dalam segitiga institusi. Terlambat tadi. Terlambat tadi ya? Tidak apa-apa pakai. Tidak apa-apa pakai mic. Pakai mic biar jelas. Ibu, saya manggil Hazel. Saya dua siswa yang saya ambil Hazel 12 IPA 6. Kenapa kamu datang terlambat? Maaf, saya Kesiangan. Mengapa kamu kesiangan? karena saya lupa menghidupkan alarm. Wah, lupa menghidupkan alarm. Kira-kira apa yang bisa kamu lakukan ke depannya agar kamu tidak terlambat lagi? Saya akan meminta bantuan kakak saya untuk mengingatkan saya dan membangunkan saya. Seandainya kamu sudah menghidupkan alarm, sudah meminta bantuan kakak kamu, apakah bisa itu benar-benar efektif untuk ke depan agar kamu tidak terlambat? Insya Allah bisa. Kalau kamu tetap terlambat, kira-kira bagaimana? Berarti saya tidak menerapkan keyakinan kelas, yaitu datang tepat pada waktunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu contohnya. Jadi kalimatnya kita menanyakan dulu, kemudian cari solusi, terakhir menanyakan keyakinan. Oke Bu, Bu Heni, siap, jelas. Terima kasih ya. Ya berarti menerapkan segitiga restitusi itu adalah kita melibatkan anak atau murid kita untuk mengatasi masalah dari apa yang telah dilakukannya, serta dia mengingat sendiri dan menghargai apa yang sudah menjadi keputusannya. Ya, jadi begitu. Selanjutnya silakan Ibu Ina tadi, Ibu Ina, nanti disusul Ibu Herma, dan yang terakhir mungkin ada lagi 2 pertanyaan lagi. Oh ya, jadi sudah setelah ini adalah Ibu Herma dan Ibu Dona. Silakan kepada Ibu Herma. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ina Inetias ingin bertanya kepada Bapak Ibu CGP, apa perbedaan antara peraturan sekolah atau peraturan kelas dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Terima kasih. Mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pertanyaannya memang bagus. Ini silakan akan dijawab oleh Ibu Eka. Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Ina. Ya, apa perbedaan antara peraturan sekolah dengan keyakinan sekolah? Baik. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Jadi perbedaannya, kalau peraturan itu biasanya satu arah, ya, dan itu sudah dibuat oleh sekolah, atau kalau naik kelas itu sudah dibuat oleh wali kelas. Ya, sifatnya harus mengikat ya. Jadi terlambat nanti hukumannya nyapu halaman seperti itu ya. Itu sudah peraturan ya, peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah tersebut. Tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama-sama ya, jadi ada melibatkan siswa ya, melibatkan siswa seperti keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita buat ketika di awal tahun pelajaran ya. Jadi kita membuat keyakinan, membuat kesepakatan bersama. Ibu boleh melanggar berapa menit seperti itu kan, itu keyakinan, kesepakatan bersama seperti itu ya. Nanti kalau ibu lagi menjelaskan kalian bagaimana seperti itu, oh kami harus diam Bu, nah itu berarti keyakinan ya, keyakinan kalau dibuat bersama-sama. Tapi kalau tiba-tiba di kelas itu saya coba kedengeran, pokoknya kalau ibu ngomong jangan heboh ya, pokoknya jangan buat kayak yang lain. Nah ini nak untuk ibu. Nah itu peraturan ya, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan dibuat bersama-sama ya, dibuat bersama-sama, kemudian disepakati bersama-sama. Dan untuk efektifnya juga bisa kita tempel ya, keyakinan tadi bisa kita tempel di kelas ya, bisa kita tempel di kelas, dan bisa juga direfleksi ya, atau dievaluasi ya. Jika
setelah berjalan beberapa bulan ternyata ada keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai, gitu ya. Nah itu bisa kita evaluasi, ya bisa dievaluasi bersama anak-anak supaya kita sama-sama nyaman dengan anak-anak ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu Hidayah? Ya, alhamdulillah cukup jelas. Silakan Ibu Hema tadi nanya lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Hana. Saya ingin bertanya kepada guru CGP. Tadi sudah dijelaskan tentang penghargaan. Nah, ada bermacam-macam penghargaan. Ya, ada yang membuat kiri, ada yang membuat berat sebelah ya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah boleh kita memberikan penghargaan kepada siswa? Saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, yang memang selama ini dikit-dikit hukuman yang melanggar hukum, yang misalnya tepat atau apa itu dikasih penghargaan, itu yang sangat pengen lihat sekarang. Silakan kepada Bapak Zazili. Terima kasih atas pertanyaan dari Bu Yana. Saya akan mencoba menjawab. Jadi kalau dari ilmu yang kami dapatkan kemarin itu sebenarnya penghargaan itu tidak boleh diberikan sebenarnya. Iya. Tetapi ini kalau saya pribadi tidak apa diberikan asal sesekali saja, Bu. Jangan terus-terusan. Nanti siswanya bergantung di penghargaan itu. Misalnya kita memuji siswa yang mengumpulkan tugas tepat waktu, ya kita memuji itu kan bentuk penghargaan pujian itu, tapi tidak terus-terusan seperti itu, hanya saat-saat tertentu tergantung situasi kondisi. Itu kalau menurut saya. Tapi kalau dari ilmu yang didapatkan sebenarnya tidak boleh diberikan. Takutnya siswa itu bergantung melakukan sesuatu, entah itu prestasi, kebaikan itu tergantung apa? Dari penghargaan, dari imbalan. Ujung-ujungnya imbalan siswa itu melakukan sesuatu yang baik, tidak dari dirinya sendiri. Tetapi kalau sesekali tergantung sikon, kalau menurut saya boleh penghargaan itu untuk memotivasi tadi. Tadi Ibu Dona sekali lagi deh. Sudah selesai. Jadi penghargaan itu nanti membuat diri juga. Terus nanti kecenderungannya yang penting saya mau penghargaan ya. Yang terakhir pertanyaan dari Ibu Dona, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada CDP. Yang ingin saya tanyakan itu misalnya ya Bu, kan ada anak terlambat. Berarti selama ini kan disiplin untuk misalnya aku ataupun dia membaiknya pun sholat duha ya. Karena setiap hari kami menemukan siswa-siswa kita ini adalah 1-2 yang terlambat. Nah, yang ingin saya tanyakan Sekelas atau 1-2? boleh Yang serang. yang ingin saya tanyakan, apakah memberikan hukuman saran murid untuk sekarang ini tidak boleh dilakukan sama sekali? Padahal anak itu sering melakukan terlambat, tidak hanya 1 kali terlambatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ya Bapak Ibu ya, saya akan menjawabnya. Memang itu menjadi sebuah dilema ya. Selama ini yang kita kenal itu adalah hukuman. Selanjutnya kita menerima materi tadi dan guru penggerak tadi ya, bergerak dan menggerakkan. Jadi bagaimana kita merubah dari yang seperti biasanya kepada ke arah yang lebih baik, apalagi kita adalah salah satu sekolah penggerak ya. Dan nanti bisa menggerakkan sekolah yang lainnya juga. Jadi yang pertama itu tadi kita membuat bukan peraturan, keyakinan sekolah. Jadi kalau sudah keyakinan sekolah, jadi pada awal mereka masuk itu, jadi peraturan itu bukan satu arah dari sekolah. Jadi
kita libatkan dari orang tua juga, dari siswanya juga, dari murid-muridnya. Nah, apabila itu nanti sudah kita pertemukan, itu nanti bukan peraturan, menjadi keyakinan sekolah. Dan keyakinan sekolah tadi nanti ditanya apa saja keyakinannya, dan selanjutnya ketika kita menemukan anak-anak yang telah melanggar tadi, kita terapkan segitiga restitusi. Itu ya, ya. Bagaimana Ibu Dana? Alhamdulillah. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu guru dan para murid, ya ada tambahan sedikit sebelum menutup. Bapak Ibu sekalian, di sini apa? Kami di sini masih dalam tahap belajar ya. Artinya kita ini disuruh mengubah paradigma kita berdasarkan ilmu yang didapat ketika kami belajar di guru penggerak. Artinya itu dibutuhkan kerjasama semua pihak. Artinya tidak bisa dari kami peserta guru penggerak ini tidak bisa kami saja yang melakukan program itu. Artinya butuh kerjasama semuanya. Dari ilmu yang kita dapat hari ini kita terapkan bersama-sama seperti itu, supaya nanti kedepannya bisa ada perubahan di sekolah kita ya. Artinya tidak bisa sendiri-sendiri, kita harus bekerja sama. Pelan-pelan melakukan perubahan itu. Jadi memang Bapak Ibu ya, kita tidak bisa langsung berubah, tapi setidaknya pengetahuan kita tentang hukuman penghargaan dan restitusi tadi sudah berubah dan nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu siswa murid-murid yang telah menghadiri seminar pada hari ini. Kami akhiri, mohon maaf atas ada kesalahan baik penyambutan ataupun tindakan perkataan kami. Kami akhiri seminar pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, kan memang rencana kami tadi nak kami kasih snack Taiwan, tapi karena inilah makan siang, besok kami ganti snacknya ya. Sebelumnya kan memang rencana kami tadi nak kami kasih snack Taiwan, tapi karena inilah makan siang, besok kami ganti snacknya ya.